Buatan chef Mas Prai. Ini semua gua yang masak. Jadi lu kalau mau pesen makanan, hubungin WA Tolik, WA Andri. Maaf ini tentang sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, gimana kabar kalian? Baik-baik aja? Dompet tebal, iman tebal kagak? Mudah-mudahan kalian sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya ingat, tetap di rumah aja ya sob. Jangan kemana-mana. Biarkan kami yang menyuguhkan hiburan plus-plus buat kalian. Maksudnya hiburan plus ilmu gitu. Nah, berbicara mengenai Islam lagi nih. Kemarin kita sudah membahas mengenai adab-adab sebelum tidur. Namun dikarenakan warga plus 62 bukan hanya hobi tidur tapi juga hobi makan nih. Inilah yang membuat aneh memiliki ketertarikan untuk menyuguhkan kepada kalian pembahasan mengenai adab-adab ketika makan. Namun seperti biasa, bagi yang belum berlangganan, silakan di-subscribe dulu ya sob, di-like, ditendang loncengnya, kemudian di-share. Biar bukan hanya untuk kalian manfaatnya, tapi buat yang lainnya juga. Oke lah, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Jangan gugup, stay with me and 13. Makan minum yang halal. Berbicara mengenai makan dan minum nih, makan dan minum memang merupakan perkara soal selera sob. Cuman bukan berarti saya nak jidat kita mau makan dan minum nggak memperhatikan apa-apa tuh. Kita juga harus memperhatikan kadar sehat, yang baik buruknya, halal dan haramnya. Nah, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kita dalam hal ini. Bahkan di Indonesia sendiri pun, yaitu lembaga MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga sangat memperhatikan perkara halal dan haram ini dengan mencantumkan label halal di setiap makanan dan minuman yang diedarkan ke masyarakat nih. Nah, ini juga sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang memberitakan kepada kita agar memakan makanan dan minuman yang halal lagi baik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Nah, jadi mulai sekarang jangan main asal lembat dan sikat seluruh makanan yang ada, oke sob? 12. Makan dulu baru sholat. Tunggu dulu sob, jangan makan mentah-mentah judul yang ke-12 ini. Perlu kalian ketahui, jangan sampai kalian berhenti di sini lalu kalian amalkan dan wah bahaya banget tuh. Nah, maksud dari makan dahulu baru sholat dalam tanda kutip ketika makanan sudah terhidangkan dan waktu sholat akan ditegakkan. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam dan jangan tergesa-gesa untuk pergi sholat sampai makanmu selesai. Muttafaqun alaih. Faedahnya yaitu supaya hati kita itu tenang, tidak berpikiran makanan, tidak kepikiran nugget, ikan, ayam dan lain sebagainya. Jadi benar-benar fokus ketika kita sholat. Namun di sini juga hanya dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terdesak, yaitu kalian benar-benar lapar banget tuh. Tapi kalau seandainya makanan sudah terhidangkan dan kalian masih aman-aman aja, ya is oke kalian sholat dahulu sob. Jadi jangan lakukan ini sering-sering ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi. 11. Jangan berlebihan. Makan. Memang tujuan dari makan yaitu biar kita kenyang. Cuman makanan yang baik adalah makan yang dimulai ketika kita lapar dan berhenti sebelum terlalu kenyang, bukan berhenti ketika perut mau meletus sob.
Jadi, makan yang berlebihan baik dari segi porsi ataupun harganya dalam artian boros merupakan sifat syaitan dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan Quran surah Al-A'raf ayat 31. Berlebih-lebihan atau boros juga merupakan ciri orang kafir sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin makan dengan 1 lambung, sedangkan orang kafir makan dengan 7 lambung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan hal yang lumrah bagi kebanyakan orang yang makan menggunakan tangan tentunya. Namun apabila ada dari kalian yang bertanya kepada ana mengenai tentang hadis dan sunnah dari Rasul, tentu dengan segala keterbatasan ilmu yang ana miliki, ana belum bisa menjawabnya nih sob. Namun meskipun demikian, meski Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan hal ini, generasi salaf, generasi terdahulu yang soleh melakukan hal ini, yaitu mencuci tangan. Yang mana kalau ditinjau dari medis dan kesehatan, hal ini sangatlah berguna untuk menjaga kesehatan dan setidaknya menjauhkan diri dari berbagai penyakit. Jadi ana menyarankan bagi yang makan menggunakan tangan nih, ya kalau yang menggunakan kaki, sendok, sumpit, pisau, gergaji, samurai, sekop, linggis, cangkul dan lain sebagainya, ya ana tidak terlalu memaksakan dan menyarankan. Namun apabila kalian mau juga mencuci tangan, itu lebih baik dan plus buat kalian. Dah jadi silakan cuci tangan ya sob, terutama di zaman pandemik seperti ini. 9. Tunggu dingin. Siapa nih yang suka niup-niup? Tapi bukan niup lilin ya. Niup yang dimaksud di sini yaitu berkaitan dengan makanan dan minuman. Dan meniupnya seperti ini sangatlah bertentangan dengan dunia Islam maupun dunia medis sob. Yang mana kita ketahui di dunia medis, yang namanya meniup itu berarti menghasilkan CO2 yang merupakan sumber letak penyakit. Nah, oleh karenanya jangan menyantap makanan dan minuman dalam keadaan masih sangat panas ataupun sangat dingin, karena hal ini membahayakan tubuh sob. Jadi mendinginkan makanan hingga layak disantap akan mendatangkan berkah. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang demikian itu dapat mendatangkan berkah yang lebih besar. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi mulai sekarang ditunggu dulu ya makanan atau minumannya biar dingin. 8. Baca doa. Berdoa merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam segala kegiatan, termasuk ketika makan sob. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Salah satu faedah lainnya yaitu agar setan tidak ikut makan bersama kita. Sebagaimana kisah yaitu suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama seorang yang sedang makan. Orang itu belum menyebut nama Allah hingga makanan yang dia makan itu tinggal sesuap. Ketika dia mengangkat ke mulutnya, dia mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertawa dibuatnya seraya bersabda, masih saja setan makan bersamanya. Tetapi ketika dia menyebut nama Allah, maka setan memuntahkan semua yang ada dalam perutnya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. 7. Pakai tangan kanan. Kalau sudah berurusan dengan lapar, memang nggak peduli lagi sih mau makan pakai tangan yang mana tuh. Pakai kaki pun kadang jadi. Namun di dalam Islam berbeda sob. Mengenai masalah makan dan minum sangatlah dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan.
karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sangat dilarang tuh makan pakai tangan kiri. Nah, ada sebuah kisah sob. Seseorang makan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya. Maka beliau bersabda, "Makanlah dengan tangan kananmu." Orang itu menjawab, "Saya tidak bisa." Beliau bersabda, "Semoga kamu tidak bisa." Orang tersebut tidak mau makan dengan tangan kanan hanya karena sombong. Akhirnya dia benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. 6. Makan yang dekat. Nah, saat makan bareng boleh sih kalian ikut makan, tapi jangan semua daerah lu kuasai sob. Makanlah dari yang terdekat. Sebagaimana Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma berkata, "Saya dulu adalah seorang bocah kecil yang ada dalam bimbingan atau asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan saya kalau makan menjelajah semua bagian nampan. Maka Rasulullah SAW menegur saya, 'Wahai bocah, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang terdekat denganmu.' Maka demikian seterusnya cara makan saya setelah itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita dapat tarik beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama, makan dari yang terdekat, jangan yang jauh juga dihembat. Yang kedua, buat para orang tua kepada anak atau kakak kepada adik ya, atau yang lebih tua kepada yang lebih muda, kalau nasihati berilah nasihat yang terbaik. Jangan dibentak, jangan dicaci maki, jangan dicarutin dengan kata juga jangan diberikan hal-hal yang dapat membuat si anak menjadi trauma. Biar si anak pun dapat menerima nasihat dengan baik, diamalkan juga diberikan kepada yang lainnya. Oke sob. 5. Memungut makanan jatuh. Nah, sungguh mulianya agama ini. Sampai mengenai perihal makanan jatuh pun ada adabnya sob. Yaitu kita sangat dianjurkan untuk mengambil makanan tadi, membersihkannya, lalu memakannya jika memungkinkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika salah satu dari kalian makan lalu makanan tersebut jatuh, maka hendaklah ia memungutnya dan membuang kotorannya kemudian memakannya. Jangan ia biarkan makanan itu untuk setan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, jadi mulai sekarang buat para kaum milenial ya, kalau misalnya makan terus jatuh, jangan sok-sok nggak tahu gitu. Walaupun nasi atau ayam, giliran uang aja jatuh kalian cepet. Nah, giliran makanan diambil dong, jangan dibiarkan tuh setan. Oke. 4. Lalat. Berbicara mengenai lalat memang merupakan salah satu hewan yang menjijikkan karena sering hinggap di tempat-tempat kotor. Namun tahukah Anda bagaimana cara menanggapi lalat yang jatuh ke dalam minuman kita nih? Nah, Nabi SAW bersabda, "Apabila lalat jatuh pada minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia mencelupkan lalat tersebut, kemudian barulah ia buang. Sebab di salah satu sayapnya ada penyakit atau racun, dan di sayap yang lain terdapat penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Dan tahu nggak sob, kalau hal ini telah dibuktikan medis dalam beberapa tahun terakhir ini. Sementara Nabi SAW dalam agama Islam kita tercinta, hal ini sudah diketahui dari semenjak 1000 tahun lebih yang lalu. 3. Bersyukur. Bersyukur banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya dengan berdoa setiap selesai makan nih sob. Nah, salah satu doa yang terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ghairu makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana." Segala puji bagi Allah dengan puja-puji yang banyak dan penuh berkah, meski bukanlah puja-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidak dibutuhkan oleh Rabb kita. Hadis riwayat Bukhari. Nah, salah satu faedah lainnya dari bersyukur ini adalah agar nikmat kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, jangan ragu-ragu untuk bersyukur ya. 2. Makan duduk.
Buruknya makan sambil berdiri dan diperbolehkannya minum sambil berdiri. Namun alangkah lebih baiknya adalah duduk. Dari Amir ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu taala anhum, dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri dan sambil duduk. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Nabi SAW melarang seorang laki-laki minum sambil berdiri. Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata, kami bertanya kepada Anas, kalau makan, dia menjawab itu lebih buruk atau lebih jelek lagi. Hadis riwayat Muslim. 1. 3 tegukan. Minum 3 kali tegukan seraya mengambil napas di luar gelas. Rasulullah SAW minum sebanyak 3 kali, menyebut nama Allah di awalnya dan memuji Allah di akhirnya. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Apabila Nabi SAW minum, beliau bernapas 3 kali. Beliau bersabda, cara seperti itu lebih segar, lebih nikmat, dan lebih mengenyangkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bernapas dalam gelas dilarang oleh Nabi SAW. Dalam sabdanya, apabila salah seorang dari kalian minum, janganlah ia bernapas di dalam gelas. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi itulah beberapa adab-adab makan yang perlu kalian ketahui. Apabila kalian sudah selesai menontonnya dan tanpa di skip, silakan diamalkan ya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke yang lain biar jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Oke lah kalau begitu, kalau sudah selesai semua, kami dari tim Senja Qurani mohon pamit undur diri. Untuk konten menarik berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, see you again, and bye-bye.